dumadi bukane kang wiworo. Bulan demi bulan berjalan dalam kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipaksa untuk giat bekerja merampungkan pembangunan Istana Mataram. Amangkurat Agung lebih suka melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengawasi secara langsung pembangunan istananya. Untuk menenteramkan hati dan mengalihkan perhatian akibat seringnya rasa kesal jika berada di dalam istana, dia lebih suka menyaksikan kawalannya membuat batu bata merah yang besar-besar sebagai bahan bangunan yang kokoh itu. Bahkan apabila ada utusan yang datang untuk bertemu dan menghadap raja pun akan ditolaknya. Rupanya Amangkurat Agung lebih suka menyibukkan diri dengan mengawasi pembangunan istana barunya, setidaknya sebagai hiburan lain jika perasaan penat mulai dirasakan. Sang raja benar-benar terkagum-kagum dengan ilmu yang dimiliki oleh bangsa Eropa dalam membuat tempat tinggal yang begitu kokoh. Ilmu yang tak dikuasai oleh pribumi Jawa pada masa sebelumnya. Baginya tak ada ruginya bersahabat dengan orang-orang kompeni VOC karena dapat memberikan ilmu bangunan yang baru itu bagi Mataram. Hubungan sang raja dengan pihak kompeni VOC pun semakin dekat. Dia telah menyetujui perjanjian persahabatan yang mengatur pertukaran tawanan sejak zaman Sultan Agung berkuasa. Kompeni VOC pun sepakat untuk mengembalikan uang yang telah dirampasnya dari seorang utusan Sultan Agung yang sedang dalam perjalanan ke Mekah. Amangkurat Agung menganggap bahwa perjanjian ini sebagai bukti tunduknya kompeni VOC di Betawi kepada kekuasaannya. Pos perdagangan VOC di Jepara pun dibuka kembali sehingga hubungan dagang pihak kompeni VOC dengan daerah pesisir berkembang lagi. Pada saat itu, seorang utusan kompeni VOC yang bernama Riskov, Van Goes dan Abraham Vesprecht mengunjungi Istana Mataram. Dia bertugas membuat catatan untuk digunakan sebagai laporan bagi Gubernur Jenderal di markas Betawi tentang kesaksian pembangunan Istana Pleret. Kini seluruh tembok keliling keraton telah selesai dibuat. 2 pintu gerbang di alun-alun utara tempat diadakannya pertandingan tombak bagi prajurit-prajurit Mataram dan tempat pacuan kuda pun telah selesai dibangun. Keliling temboknya begitu luas dan terbuat dari batu bata kokoh setinggi 5-6 meter dengan ketebalan lebih dari 1 meter sehingga tampak begitu kokoh dan sulit untuk dirobohkan. Apalagi puncak tembok berbentuk segitiga yang lancip sehingga sukar untuk dipanjat oleh siapapun yang berusaha menerobosnya.
Bentuk benteng Balwarti pun dibuat unik, tidak persis kotak persegi panjang sebagaimana benteng istana sebelumnya, tetapi seperti belahan ketupat. Rupanya Amangkurat Agung pun memiliki selera seni yang cukup baik, sehingga menginginkan agar istananya berbeda dengan istana Mataram sebelumnya, bahkan istana milik negara lain. Dengan keputusannya, Keraton Pleret hanya memiliki satu alun-alun, yaitu alun-alun utara, karena di selatan tembok keraton mengalir Sungai Opak. Di luar alun-alun dan tembok keraton dibangun parit-parit yang luas dan digenangi air. Semua yang akan datang ke istana sebelum sampai ke alun-alun harus melewati sebuah jembatan yang dibangun di atas parit-parit yang dibuat di depan benteng itu. Dapat diibaratkan dengan istana Pleretnya sang raja seperti tinggal di sebuah pulau. Di samping parit-parit ini, di sebuah tenggara keraton juga dibangun sebuah danau yang disebut Segarayasa atau laut buatan. Sebenarnya pembuatannya sudah dimulai sejak Mataram masih di bawah kekuasaan Sultan Agung. Danau ini dibuat untuk menghibur diri raja dengan bermain berlaut bersama istri-istrinya. Oleh Amangkurat Agung, danau tersebut diperluas ke sebelah timur alun-alun. Tak dapat dipungkiri, pembangunan keraton yang megah dan dengan ilmu Eropa itu mau tidak mau harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan berlangsung cukup lama. Hal tersebut dikarenakan pembuatan batu bata yang memerlukan waktu pengerjaan cukup panjang dan lama agar siap untuk digunakan sebagai temboknya. Belum lagi pemasangannya yang perlu perhitungan cermat. Setelah tembok keliling istana itu selesai dibangun, maka disusul pembangunan masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun. Kemudian disusul pula pembenahan prabayeksa dan bangunan Sitinggil agar semakin tampak cantik dan indah dipandang mata. Namun di balik semua itu, pembangunan Keraton Pleret dilakukan dengan kerja paksa. Pembangunan tersebut melibatkan ribuan orang penduduk, baik dari sekitar negara agung maupun penduduk di pesisir utara dan timur Jawa yang didatangkan dengan cara-cara paksa. Pembangunan Segarayasa sendiri melibatkan ribuan penduduk yang didatangkan dari daerah Pasundan hingga Karawang. Beberapa pemong praja yang dilaporkan tidak mau membantu membangun istana baru akan dipanggil paksa, kemudian diadili untuk diberi hukuman. Mereka kemudian diikat dan dibaringkan di Paseban, dijemur di bawah terik matahari yang menyengat hingga tubuh mereka terasa dibakar dengan bibir kering dan pecah karena kehausan. Setelah kematian Patih Wiroguna, Amangkurat Agung memberikan jabatan patih kepada Tumenggung Wirapatra yang dianggapnya sangat patuh kepada dirinya. Sedangkan kedudukan orang-orang yang dianggap dapat melindunginya diberikan kepada Tumenggung Yudonegoro dan Tumenggung Wongsodipo. Berkat keberhasilan mereka
menunaikan perintah menyingkirkan Patih Wiraguna beserta para pendukungnya. Maka jabatan keduanya pun dinaikkan. Namun dikarenakan gagal merebut Blambangan dari orang-orang Bali, maka jabatan patih yang telah dijanjikan oleh sang raja kepada Tumenggung Yudhanegara pun urung diberikan. Selama raja sedang menikmati kegiatan tersebut, maka Patih Wirapatra lah yang bertugas mewakilinya. Dia adalah orang yang sangat dipercaya dan dianggap cakap dalam melaksanakan jalannya pemerintahan Mataram. Karena sang patih pandai mengambil hati sang raja, sehingga pada akhirnya semua kegiatan pengaturan negara pun lebih sering dipercayakan kepadanya. Rupanya hal itu menimbulkan pula persaingan dan kemelut dari dalam kekuasaan Amangkurat Agung sendiri yang lebih mempercayai orang-orangnya daripada kerabat sendiri. Semua laporan pun harus bermuara pada dirinya sendiri. Semua itu dilakukan untuk menyatukan segala kekuasaan ke tangannya. Penasehat-penasehat tua disingkirkan, bahkan bila perlu dibunuh. Semua yang dianggap menentang dan berseberangan dengan kepentingannya tentu harus menanggung akibat yang berat. Bahkan para ulama yang dianggap memiliki cara pandang dan aliran yang bertentangan dengan keyakinan agama sang raja pun akan ditindak dengan tegas. Tak tanggung-tanggung, mereka tentu akan mendapat hukuman berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Di keraton yang bangunannya mulai menunjukkan kekokohannya itu, Susuhunan Amangkurat Agung seringkali bersembahyang ke Masjid Agung Ngesi Kondo yang berdiri Mekah. Khususnya bila hari Jumat tiba, keberangkatannya bersalat jamaah di siang hari tersebut senantiasa ditandu dalam kawalan ratusan punggawa khusus dari pasukan Suronatan, sehingga seakan-akan sang raja sedang naik burung Garuda dari istana dan hanya sekejap mata saja dapat sampai di masjid. Namun begitu, pemerintahannya begitu keras. Dia menempatkan orang-orang kepercayaan yang senantiasa memberikan perlindungan kepadanya dengan begitu tegas, bahkan bengis. Hal tersebut akhirnya justru membuat Kaula Mataram sendiri merasa takut dengan rajanya. Kaula merasa tidak berdaya lagi dalam menghadapi hidupnya yang semakin diliputi ketakutan. Pemerintahannya lama-kelamaan menjadi semakin zalim. Kekuasaan Mataram sepenuhnya berada di genggaman tangannya sendiri. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di antara orang-orang yang masih hidup. Sikap Amangkurat Agung yang tegas semakin meniadakan kesepakatan dengan orang-orang terkemuka yang sangat penting artinya bagi kedudukan sebagai Raja Agung di tanah Jawa ini. Dia akan senantiasa tegas menghukum orang-orang yang dicurigai menentangnya, baik di lingkungan istana sendiri maupun di seluruh pelosok wilayah Mataram. Tampak jelas perpecahan di daerah-daerah di luar perbatasan kerajaan karena menuntut kepatuhan yang sebenarnya
tidak dapat dipaksakan. Maka tindakan tersebut telah mendorong wilayah-wilayah yang dikuasai Mataram mulai menunjukkan sikap untuk lepas dari kekuasaannya. Pada tahun-tahun selanjutnya, dia membujuk dan memerintahkan kembali agar Cirebon bersedia membantu Mataram dalam upaya menundukkan Banten. Namun rupanya pihak Cirebon semakin meragukan manfaat dari sikap tunduknya terhadap Amangkurat Agung. Dengan penolakan tersebut, akhirnya pasukan Mataram sendiri yang dikerahkan untuk menyerang Banten untuk kedua kalinya. Namun serangan tersebut pun mengalami kegagalan. Penyerangan Mataram itu justru memperkuat perasaan benci Banten terhadap Mataram. Karena kekalahan pasukan Mataram saat menggempur Banten, maka jalan lain yang diperintahkan oleh Amangkurat Agung untuk melumpuhkan Banten adalah melarang hubungan perdagangan dengan pihak Banten, terutama penjualan beras dan kayu jati yang dibutuhkan Banten. Di luar Pulau Jawa, hanya Palembang yang masih tetap menyatakan setia kepada Mataram. Kesetiaan tersebut tentu dilakukan dengan dalih agar pihak Mataram bersedia membantu dalam usaha melawan kompeni VOC dan Banten sebagai musuh mereka bersama. Namun negara tetangganya, yaitu Kesultanan Jambi, dengan tegas tetap menolak kekuasaan Mataram atas negaranya. Bahkan Sultan Jambi lebih memilih untuk bekerja sama langsung dengan kompeni VOC di Betawi. Kalimantan pun pada akhirnya juga sama sekali bebas dari pengaruh Mataram. Hubungan dengan kerajaan Goa di Sulawesi menjadi dingin akibat ulah Amangkurat yang merasa lebih besar dari Sultan Hasanuddin, Raja Kesultanan Goa. Padahal di waktu-waktu sebelumnya pihak Goa sering mengirim utusan-utusannya ke Mataram dengan memberikan hadiah-hadiah berlimpah. Akan tetapi hal tersebut tak lagi berlangsung semenjak Amangkurat Agung semakin pongah dengan meminta Sultan Hasanuddin datang sendiri ke istananya sebagai tanda takluk. Hal tersebut yang jelas tidak akan dilakukan oleh Raja Kesultanan Goa yang lebih menjunjung tinggi harga dirinya sehingga tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Terlepas dari semua itu, alasan-alasan lain yang menyebabkan terjadinya perpecahan di daerah pinggiran kerajaan ini pada dasarnya adalah kepengawasan yang tidak berjalan dengan baik dari pemerintahan pusat Mataram. Di samping itu, Amangkurat Agung pun tidak sanggup menyelenggarakan perluasan wilayah sebagaimana yang telah dijalankan oleh Sultan Agung. Apa yang telah dirintis oleh dan diusahakan oleh mendiang sang ayah dalam memperluas dan membesarkan kejayaan Mataram lambat laun mulai surut dalam pemerintahannya. Amangkurat Agung semakin lama semakin kian tertutup. Bahkan ia tidak berani meninggalkan istananya. Ia senantiasa dikawal ketat dan menempatkan diri di tengah-tengah para tumenggung yang dianggap dapat diandalkan dalam menjaga keselamatan jiwanya. Demikian pula halnya
dia tidak berani mempercayakan pimpinan kepada orang lain. Hal tersebut justru semakin membuat pasukan Mataram sendiri semakin lemah. Kemauan dan keinginan Amangkurat Agung sangat banyak, sehingga jika berkeinginan membentuk suatu pasukan yang besar, maka dia sendirilah yang harus memimpinnya. Bahkan Tumenggung kepercayaannya pun tak diberi kekuasaan lagi sebagai pimpinannya. Tuntutannya hanyalah agar para bawahan melayaninya dengan baik. Hal seperti itulah yang membuat pimpinan wilayah dan daerah Takukan Mataram yang letaknya jauh dari pemerintahan pusat semakin mendapatkan kesempatan untuk melepaskan kesetiaan mereka terhadap Mataram. Sikap Amangkurat Agung lebih didasarkan pada keamanan diri sendiri. Dia berdalih, daripada menebarkan kekuasaan ke luar Mataram, lebih baik membuat jagang-jagang sebagai parit-parit pertahanan di sekeliling Keraton Pleret. Dengan demikian, dia akan merasa semakin aman dari ancaman-ancaman yang datang dari pihak luar. Semakin hari, konflik antar keluarga istana pun semakin kentara. Terbentuklah kelompok antara yang mendukung sikap Amangkurat Agung dan yang tidak. Kecurigaan menjadi bumbu hubungan kekerabatan sesama keturunan Panembahan Senopati itu. Karena kekhawatiran sang raja akan keselamatan dirinya itu pula, terutama terhadap kaum lelaki di dalam istana yang dikhawatirkan mengancam jiwanya, maka begitu malam tiba, seluruh wilayah Kedaton harus dibersihkan dari para lelaki kecuali dirinya sendiri. Ratusan wanita dari para abdi dalam, gadis pelara-lara, selir, istri-istri, sehingga permaisuri pun dan prajurit pengawal semua diwajibkan siap melayani dan melindunginya. Tugas pengawalan itu dilakukan oleh 30 prajurit wanita terpilih dan tentu saja berparas cantik seperti selera sang raja yang gemar menikmati keindahan ragawi kaum perempuan. Prajurit wanita khusus pengawal raja itu disebut sebagai prajurit Trinisat Kenya. Sikap dan perilaku sang raja semakin hari kian bertambah meledak-ledak dan tanpa berpikir panjang lagi. Dia gampang sekali menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang dianggap bersalah atau menghalangi kehendaknya. Hukuman itu pun dapat dijatuhkan kepada siapa saja, tak peduli apakah itu saudaranya sendiri, mertua, inang pengasuhnya, ataupun para abdi dalam keputren, apalagi kaula jelata. Bahkan sifat kekanak-kanakannya pun semakin menjadi-jadi. Pada suatu ketika, Amangkurat Agung diberi hadiah layang-layang oleh utusan kompeni VOC sebagai permainan baru dari Eropa. Hampir setiap hari dia bermain layang-layang di alun-alun keraton yang lapang itu. Namun ketika layang-layang yang sedang dimainkannya itu menyangkut pada pohon beringin di sekitar alun-alun, maka sang raja serta-merta memerintahkan para pelayannya untuk menebang 18 pohon beringin beserta puluhan pohon cemara lain
yang ada di sekitar pinggiran alun-alun. Bagi sang raja, pohon-pohon besar dan tinggi itu dianggap menghalangi kenikmatannya bermain.